Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Binzar Linduaji dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Borneo Tarakan. Hari ini saya akan memaparkan sedikit tentang sebuah media atau materi yang akan saya bawakan dalam sesi pemberian layanan saya, di mana di dalam RPL saya itu saya akan membawakan layanan bimbingan klasikal dalam fokus bidang lainnya di bidang karir. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai habis. Oke, adapun fokus dalam materi media saya ini, yang pertama adalah pengertian belajar, manfaat belajar, dan tips belajar sebagai penentu masa depan. Yang pertama adalah pengertian belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan juga merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menguasai hal tertentu. Adapun ahli, menurut Slameto tahun 2010, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh sebuah perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Oke, adapun manfaat dari belajar, yang pertama manfaat belajar menurut Nana Syaudi Sukmadinati, yaitu ada 4 manfaat dari tujuan belajar, itu memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, memudahkan dan membantu guru dalam menentukan kegiatan belajar dan media pembelajarannya. Yang keempat, memudahkan guru dalam mengadakan penilaian. Oke, selanjutnya ada tips belajar untuk penentuan masa depan. Di sini saya akan memberikan 3 tips. Yang pertama, setiap orang harus memiliki bekal ilmu untuk menjalani kehidupannya. Nah, siapa bilang ilmu kita ilustrasikan sebagai air dari hulu ke hilir. Nah, air ini dalam perjalanannya akan bertemu bebatuan, lumpur, dan rerumputan atau bahkan sampah. Nah, demikian juga kehidupan ini. Menjalaninya perlu bekal ilmu untuk mampu bertahan dan berjuang menuju keberhasilan. Yang kedua, tidak ada ilmu yang sia-sia. Apa yang dipelajari pasti ada manfaatnya. Contohnya seperti terkait dengan cita-cita anak atau bidang ilmu yang diminatinya. Anak-anak yang suka berhitung mungkin merasa tidak perlu belajar ilmu sosial, toh bukan dunia yang ia geluti kan. Nah, tapi sayangnya pendapat ini kurang tepat, karena setiap ilmu yang kita pelajari itu tidak ada yang sia-sia dan tidak berguna. Semua itu pasti ada manfaat untuk jangka panjang. Yang terakhir atau yang ketiga adalah menjadi terdidik atau berilmu adalah kewajiban tiap orang. Secara pribadi, tiap orang itu memiliki kewajiban menuntut ilmu. Bahkan tertulis dalam Al-Quran, dalam kitab ajaran Islam, bahwa menuntut ilmu itu wajib atau fardu ain bagi muslim, laki-laki maupun perempuan. Ini mengandung makna bahwa setiap individu harus membekali diri dengan ilmu. Ilmu apa saja? Semuanya sesuai dengan kemampuan orang dalam menempuh pendidikan. Bahkan ada perintah untuk bisa sejauh mungkin mencari ilmu, sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban yang mutlak bagi tiap orang. Sedangkan seberapa banyak dan seberapa jauh itu tergantung kemampuan masing-masing.